Ketika yang kecil melihat ke yang gede tadi, yang kecilnya kayak bilang help me, please protect me begitu. Dan kemudian ketika yang gede ini melihat ke yang kecil, dia ngomong ke yang kecil, I will protect you no matter what. Apapun yang terjadi aku akan melindungimu. Dan ketika King of Wands datang bersamaan dengan The Four of Pentacles kayak begini, maka ini adalah tipe orang yang udah sombong guys, ya arogan, angkuh, juga egois, dan akan melakukan apa saja untuk bisa meraih apa yang dia inginkan tanpa perlu mempertimbangkan atau memikirkan perasaan orang lain. Kalau kamu memandang dunia seperti ini, banyak hal-hal menyenangkan di dunia ini akan terlewatkan. Oke? Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Oke, ini adalah mini video atau mini reading dari channel Be Delightful guys. Readingan berisi pesan penting yang perlu kamu ketahui untuk hari ini ya. Untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Karena aku bicara ke banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi, oke? Dan readingan ini akan bersifat general, bisa tentang apa saja. Bisa tentang karir, bisa tentang keuangan, bisa tentang romance atau another relationship antara kamu dengan bestie-bestiemu, mungkin dengan sahabatmu atau dengan saudara ya. Dengan family, relatives, oke? Just take how it resonate, just take it to your personal life guys, oke? Kalau memang nggak resonate jangan dipaksa ya, nggak masalah, itu biasa. Karena general reading, oke? Aku akan ambil satu kartu oracle dan 5 kartu tarot guys untuk readingan ini. Tidak ada kartu klarifikasi dan tidak ada video extended ya. Karena aku selalu berusaha untuk membuat readingan ini hanya 10 menit saja, walaupun sering gagal. 10 menit gitu, tapi pesannya tersampaikan dengan maksimal gitu. Pengennya sih, mudah-mudahan bisa untuk readingan kali ini ya, oke? Oke. Kapanpun kamu melihat video ini, itulah waktu yang tepat untuk kamu mendengarkan pesan ini ya guys. Kalau istilahnya itu timeless. Oke. Kita akan segera buka kartu oracle, karena ini akan menjadi petunjuk untuk readingan kali ini. I call upon the Almighty, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mini video, mini reading, March 2023. Jangan biarkan cinta berlalu. Oke, satu kartu. Come on, baby. Siapa yang mau berbicara silakan berbicara. Oke. Inner Child. Ada kartunya sulit-sulit banget guys. Sebenarnya ini oracle yang paling sulit, tapi selalu saja ada jalan keluar untuk setiap kartu yang pop up. Allow me to give compassion and love to that little one. Let me attend to its deepest needs and feeling. Inner child, tentang inner child. Semua orang punya luka masa lalu guys. Bullshit kalau ada yang bilang hidupnya itu aman-aman aja, baik-baik saja. No, kita semua punya luka masa lalu ya. Mulai dari masa kecil itu terakumulasi dari umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Seiring bertambahnya umur, let's say misalnya saat ini umur 35 tahun, itu 35 ada luka yang terakumulasi ya. Dan kita cukup kuat untuk bisa menghadapinya. Kenapa? Karena kita manusia makhluk istimewa. Bukan seperti yang lain-lain yang akan hancur karena ada tekanan misalnya, atau yang akan hancur karena ada masalah. No. Itu makanya ada istilah yang muncul, masalah kamu itu tidak akan melebihi kekuatanmu. That's right guys, itu betul. Karena memang proporsi masing-masing manusia berbeda-beda, termasuk diri kita pribadi gitu ya, kamu, aku begitu. Seperti yang terlihat di sini, ini adalah tentang memaafkan diri sendiri atau mengizinkan diri sendiri untuk healing dari luka-luka di masa lalu, terutama ketika masa kecil guys. Inner child, ada anak-anak yang kelihatan sedih di sini, padahal sebenarnya dia itu ada di dalam bunga, kelopak bunga begitu ya. Harusnya dia bisa menikmati keindahan, mungkin keindahan di masa kecil begitu, tapi dia tidak bisa nikmati. Dan kemudian
Life is a struggle, mungkin dia bikin prinsip itu di dalam hidupnya sampai dengan di usia dewasa di 30-35 seperti yang aku bilang tadi. Kehidupan ini harus diperjuangkan, nggak ada yang mudah di hidup ini kayak begitu guys. Itu ditanamkan dia ke dirinya karena mencoba untuk make themselves strong, untuk membuat diri mereka jadi jauh lebih kuat dalam menghadapi tantangan dalam hidup ini ke depannya, ya. Allow me to give compassion and love to that little one. That little one yang dimaksud adalah dirinya di masa kecil. Okay. Beberapa di antara kalian mungkin dari kecilnya itu, mohon maaf, tidak mendapatkan lingkungan keluarga yang ideal, ya. Bisa jadi salah satu orang tua udah nggak ada dari kecil gitu ya. Dari yang kalian ingat kalian udah nggak punya papa misalnya, atau dari yang kalian ingat kalian udah nggak punya mama begitu, atau kedua-duanya tinggal sama nenek, tinggal sama paman atau bibi kayak begitu. Biasanya orang-orang yang seperti ini akan spesial guys. Let's see what this is all about. Kayak orang-orang yang berada di twin flame journey atau high level soulmate atau spiritual journey, spiritual awakening, itu biasanya keluarganya atau masa kecilnya tuh menyedihkan guys, berat gitu ya. Please bless this reading for all zodiac sign from Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. For today, thank you. Kartu pertama yang akan aku ambil adalah kartu yang pop up. Ini tentang inner child atau masa kecil. The King of Wands. Lebih ke arah arogansi ya guys. Kalau King of Wands datang, arogansi, kesombongan, selalu merasa dirinya itu paling oke, paling hebat begitu. Dia senang dengan pujian. Dia nggak bisa hidup kalau nggak ada pujian. Ya memang yang nggak bisa hidup kalau nggak ada pujian itu biasanya sejalan dengan arogansi guys. Jadi untuk memberi makan arogansi itu memang harus ada support fuel atau bahan bakar dari eksternal begitu ya. Kemungkinan besar kamu adalah seorang yang seperti itu saat ini, yang resonate dengan readingan ini. Tapi kamu mencoba untuk mengabaikan. Kamu tahu ada yang salah, because this is the two entity guys. Kayak ada dua yang sekaligus saat ini. Kayak ada orang dewasa yang sedang melihat dirinya di masa kecil, dan ada anak kecil yang sedang melihat dirinya di masa dewasa. Saling bertatapan mata saat ini, yang kecil dan yang gede. Padahal ini satu orang yang sama. Ketika yang kecil melihat ke yang gede tadi, yang kecilnya kayak bilang help me, please protect me begitu. Dan kemudian ketika yang gede ini melihat ke yang kecil, dia ngomong ke yang kecil, I will protect you no matter what. Apapun yang terjadi aku akan melindungimu. Padahal yang dua ini guys, satu orang. Kurang lebih seperti itulah skenario yang terlihat saat ini. Oke, jadi ketika kamu muncul sebagai King of Wands, menurutmu kamu bisa menjaga masa lalumu. Tidak perlu diketahui orang. Orang tidak perlu tahu siapa dirimu di masa lalu. Banyak masa lalumu, part of your past yang kamu tutup-tutupi. Mungkin kamu dekat dengan seseorang tapi kamu nggak bilang dulu di masa kecilmu kamu itu sering dibully teman-temanmu. Kenapa? Karena sekarang saat ini kamu itu udah cantik, udah ganteng guys, udah serba bisa, mungkin posisi udah bagus, kerjaan udah bagus, karirmu udah keren ya. Dan ketika kamu berkenal dengan orang, kamu seolah-olah pengen melupakan apa yang terjadi di masa lalu karena itu terlalu pahit untuk dihadapi. Just take how it resonates, karena banyak contoh tentang luka-luka masa kecil ya, di masa kecil yang tidak tersembuhkan dan dibawa ke masa dewasa, dan itu mempengaruhi karakter orang dewasa kayak begitu ya. Yang jelas arogansi yang aku lihat di sini dengan munculnya The King of Wands ini karena kamu tidak ingin banyak orang mengetahui siapa kamu ketika kamu kecil. Dan ketika kamu melakukan itu guys, you deny yourself. Kamu mengingkari siapa dirimu. Kamu mengingkari mungkin kalau kamu dulu dari kecil udah nggak kenal siapa papamu, nggak kenal siapa mamamu. Kamu dari kecil mungkin misalnya di panti asuhan atau ditampung di keluarga jauh kayak begitu, kamu nggak pengen menghadapi itu semua ya. Okay. The Four of Pentacles ini adalah greedy atau egois, serakah, pengen menang sendiri, mau mendapatkan apa yang dia inginkan saja dan tidak peduli dengan apapun yang terjadi pada orang lain. Selama dia masih bisa mendapatkan yang dia inginkan,
who cares with other people, kayak seperti itu ya. Dan ketika King of Wands datang bersamaan dengan the Four of Pentacles kayak begini, maka ini adalah tipe orang yang udah sombong guys ya, arogan, angkuh, juga egois, dan akan melakukan apa saja untuk bisa meraih apa yang dia inginkan tanpa perlu mempertimbangkan atau memikirkan perasaan orang lain. Kamu yang seperti itu saat ini? Inner child katanya ya. Bukan aku yang bilang guys, kartu ini yang bilang seperti itu. The Knight of Cups. Oke. Kemudian ketika muncul Knight of Cups di sini, you offer something to someone atau someone offering something to you. Ada penawaran yang terjadi di dalam hidupmu guys yang mentok karena inner child ini. Ya, bisa jadi inner child ini membawa kamu kepada trust issue, sulit untuk mempercayai orang. Pada akhirnya orang-orang akan meninggalkan. Kok siapa lagi yang bisa berbuat lebih parah, lebih buruk ke aku? Wong orang tuaku aja udah ninggalin aku dari aku kecil. Dari aku umur 4 tahun, 5 tahun aku lihat gimana mamaku ninggalin aku atau papaku ninggalin aku. Aku udah lihat, itu yang melahirkan aku loh, yang satu darah daging denganku. Emang kamu, orang luar yang katanya sayang sama aku, bisa pegang janjimu untuk akan menyayangiku? Bullshit, itu bohong. Kamu gak akan bisa menepati janjimu. Kamu pasti pada akhirnya akan menyakitiku. Karena orang terdekatku saja mampu menyakitiku. Hidupku ini penuh dengan yang menyakiti atau orang-orang yang selalu punya niat yang tidak baik ke aku. Defensif ada terlihat di sini tapi dalam bentuk arogansi. Karena kamu merasa bahwa tidak perlu memikirkan orang lain karena orang lain tidak akan pernah bisa kayak mensupport kamu gitu, tidak akan pernah bisa memahamimu. Kamu berusaha untuk memenuhi semua atau mendapatkan semua keinginanmu tanpa perlu memikirkan orang lain. Aku lihat untuk beberapa di antara kalian ada yang coba dekati gitu, tapi kamu sulit sekali untuk bisa menerima mereka atau mencoba sulit sekali untuk bisa percaya ke mereka kayak begitu. Tidak harus mengenai romance ya guys. Ada orang yang datang mau jadi sahabatmu, mau jadi temanmu, tapi kamu selalu put boundaries kayak begitu. No, kamu tidak bisa masuk terlalu dekat ke dalam hidupku karena di dunia ini pasti akan terulang kembali seperti hal-hal yang dulu yang pernah terjadi padaku. Sikap-sikap defensif seperti ini membuat kamu menolak kesempatan yang masuk ke dalam hidupmu guys. Karena Knight of Cups itu adalah pure, murni ya, tulus sebenarnya. Jangan pikir guys ketika ada manusia yang menawarkan sesuatu ke kita dengan tulus maka itu akan forever. No, karena manusia berubah ya. That's why we should enjoy the moment, the present. Yang sekarang ini yang perlu kita nikmati. Karena yang saat inilah yang terlihat purity atau kemurnian tadi. Berarti kalau misalnya ada orang yang mau jadi sahabatmu, dia benar-benar senang sama kamu, dia pengen dekat sama kamu, dia kagum samamu. Kalau memang ada orang yang mendekati kamu dalam hal romance, berarti dia benar-benar suka sama kamu, tertarik dengan kamu. Mungkin ada chemistry yang kuat di antara kalian. Dan di momen itu, karena ini energi Knight of Cups, dia tulus ke kamu. Tapi aku tidak pernah bilang bahwa yang tulus ini akan selamanya tulus. But that's life guys. Karena life is a place to change, tempat untuk berubah. Manusia yang hari ini baik bisa jadi besok nggak baik lagi ya. Yang hari ini pure murni bisa jadi besoknya itu udah banyak niat-niat terselubung di baliknya. Kalau kita hanya memikirkan tentang perubahan ke arah yang jelek, kita tidak akan pernah bisa menikmati hidup. Life is now, bukan tentang bagaimana dia ke depannya 5-10 tahun dari sekarang. You don't need to think about that too far. Itu akan menimbulkan the Nine of Swords atau overthinking. Ya, hari ini ada orang yang datang ke kamu niatnya tulus, terima, syukuri, nikmati, enjoy. That's your gift ya. Itu hadiah untuk kamu. Ada orang yang pure atau murni ke kamu, tulus ke kamu, itu hadiah untukmu. Let's say itu hanya akan 2 tahun saja, tapi kamu sudah dapat hadiah selama 2 tahun. Di luar sana banyak orang yang untuk dapat 2 bulan pun gak bisa bertemu dengan orang yang pure ini. Ya. Yang aku lihat di sini adalah kamu takut peristiwa lama akan terulang kembali, terutama yang di bagian masa kecilmu dengan tawaran Knight of Cups ini. Jadi ada defensive atau put boundaries di situ ya. Oke. Kemudian ada kartu The Six of Pentacles. Kamu enjoy kayaknya menikmati pemberian-pemberian orang tapi tanpa harus membalaskan apapun. Bukan berarti defensif kamu itu kayak langsung memblokir, tidak mau terima, enggak. Tapi kamu terima beberapa dan kemudian kamu katakan ke dirimu sendiri, don't take it personally. Jangan sampai bawa perasaan, jangan sampai serius. Kalau dia kasih hadiah, terima aja hadiahnya. Kalau dia kayak bilang menawarkan perasaan, ya yes aja gitu. Tapi jangan pernah membawa ke dalam perasaanmu sendiri, karena pada akhirnya kamu nanti akan kecewa. Kayak seperti itu ya guys.
Untuk kalian yang resonate dengan readingan ini, saat ini pasti kalian sudah tahu siapa orang itu guys. Karena ini readingan untuk Maret ya, walaupun timeless, tapi di Maret ini yang paling kuat dia energinya. Ada orang yang datang ke kalian tapi kalian mencurigai dan kalian akan miss the opportunity guys ya. Seperti yang aku bilang di awal, even purity itu tidak akan forever, tidak selamanya ketulusan itu. Berapa lama pun ada orang yang tulus ke kamu, kamu harus enjoy atau nikmati. Mengenai nanti berikutnya dia berubah dari yang baik menjadi I don't know, kurang baik mungkin atau tidak sesuai dengan standarmu lagi, you can rethink about that in the future. Selama itu belum terjadi, kamu tidak perlu pikir jauh-jauh. Just enjoy, nikmati saat ini. Oke? Ini yang aku bilang tadi. Put boundaries insecurity ya, atau merasa tidak terlalu cepat ya. Ini kan ada orang yang pasang pagar-pagaran begitu guys ya. Dia masuk di dalamnya. This is the seven of wands. Artinya orangnya insecure, merasa dirinya tidak akan mampu menghadapi serangan. Knight of Cups ini kamu akan anggap seperti bentuk serangan. Kamu akan takut dengan Knight of Cups ini. Yang membuatmu takut bukan dia, tapi karena kamu tidak bisa handle dirimu sendiri. Kamu merasa tidak mampu untuk menghandle kekecewaan yang akan muncul ke depannya, because too painful, mungkin terlalu menyakitkan di masa lalu ya, terutama di bagian inner child ini, masa kecil ini. Jadi yang berteriak saat ini, please protect me tadi, yang orang kecil melihat orang yang gede padahal itu mereka adalah satu orang begitu, inner child ini bagian dari masa lalumu yang mau memastikan, hey big person, kamu yang sudah gede saat ini, aku yang sudah gede saat ini, don't be foolish again. Jangan mau dibodoh-bodohi sama manusia lagi. Orang di mana-mana sama. Aku udah pernah kecewa, kamu pun nanti akan kecewa. Please protect me. Dan kemudian yang dewasa ini akan bilang, yes, I will protect you. Itulah yang akan keluar dalam bentuk seven of wands atau defensive, untuk mencegah yang terjadi atau kekecewaan yang terjadi di masa lalu, di masa kecilmu itu tidak terulang lagi di masa dewasamu. You have to make peace with this guys. Tidak ada yang bisa menyembuhkanmu. Even kamu panggil psikopat shrink, istilahnya shrink itu psikiater, psikolog, no. Kamu bisa bayar juta-jutaan sesi bersama mereka. Aku tak bilangin ini serius. Aku gak main-main bilangnya. Untuk inner child, kamu yang beresin. Kamu bisa minta bantuan psikiater, psikopat, karena aku agak-agak gimana gitu sama psikiater. Psikiater sering istilahnya. Kalau zaman dulu itu psikiater, psikolog itu disebut sering kayak gitu. Penyihir, the magician, mereka itu bisa membaca kejiwaan seseorang, itu akan dianggap sebagai dukun kayak begitu. Makanya di tarot itu psikolog atau psikiater itu akan disebut sebagai the magician ya. Kamu bisa hubungi mereka, kamu bisa datangi berbagai sesi untuk look back ya to your inner child. What's wrong with me di masa lalu gitu, apa yang terjadi, kenapa sampai seperti ini. Karena memang apa yang kita lakukan saat ini itu adalah cerminan dari yang terjadi di masa lalu kan. Walaupun kamu hubungi sehebat apapun psikiater atau psikolognya, kalau kamu memang tidak mau membereskan ini, itu semua akan sia-sia. Mereka itu hanya bisa bantu, tapi kamu yang harus bereskan. Silakan lihat kembali guys, katanya terutama untuk bulan Maret ini, apa hal-hal yang paling kamu takutkan di masa kecilmu. Sebenarnya kamu tidak perlu takut lagi sekarang, karena itu yang kamu bawa ke masa dewasa saat ini. Macam-macam ya, takut mempercayai orang, takut tersakiti, takut mencintai orang karena nanti akan dikecewakan, takut macam-macam lah. Dan wajar kamu takut karena kamu pernah dibegitukan. Kalau kamu gak pernah dibegitukan, kamu gak bakal takut. Anak-anak karena pernah dibegitukan, makanya dia merasa trauma ke depannya. Even kamu ceritain tentang, tahu gak dek, anak-anak umur 5 tahun ya, di sana itu ada orang yang ada seumuran kamu yang dikejar-kejar sama anjing gitu. Begitu anak itu belum pernah dikejar anjing, dia gak akan pernah takut dikejar anjing. Iya, tetangga kita kemarin itu dikejar anjing, tahu nggak kamu, sampai terbirit-birit. Umurnya masih sama kamu, dia masih akan tetap playing, main-main, bodoh amat. Karena dia nggak akan takut pada sesuatu yang tidak dialami, yang bukan experience dia gitu ya. Jadi ketakutanmu saat ini di masa dewasamu ini semua yang pernah terjadi atau yang setelah kamu alami di masa kecil, dan itu yang harus kamu bereskan dengan dirimu sendiri, supaya kedepannya yang kecil dan yang gede itu bisa bersatu. Tidak saling lihat, tidak saling memperingatkan lagi.
Karena itu adalah sebenarnya satu. Your inner child, your adult body itu sebenarnya satu. Ini adalah masa lalumu, ini kamu yang sekarang. Begitu kamu bisa berdealing dengan masa lalumu, terutama your inner child, ini akan bersatu. Menjadi satu pribadi yang gak takut dengan masa lalu, yang siap menghadapi masa sekarang, yang akan enjoy dengan kehidupan sekarang. That's all. Untuk kalian yang resonate dengan readingan ini, kalian akan insecure guys selama 6 bulan ke depan. Masih akan tetap seperti yang dulu ya, banyak rejection di dalam hidup kalian. Yang reject adalah diri kalian sendiri, karena merasa begitu di reject maka akan aman. Begitu tidak mengizinkan orang masuk ke dalam hidup kita, maka kita akan tidak perlu kecewa dengan sikap orang tersebut. That's not a good way to enjoy the life. Dunia ini penuh dengan pilihan, penuh dengan banyak hal yang menyenangkan. Kalau kamu memandang dunia seperti ini, banyak hal-hal menyenangkan di dunia ini akan terlewatkan. Oke? Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kamu di readingan mini video untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya guys. Thank you very much. Dadah.